ngetrend ya, karena Presiden Jokowi itu disinyalir katanya membolehkan limbah batu bara. Ternyata katanya kan kata ahli lingkungan itu berefek pada kerusakan lingkungan. Kemudian dia menguasai tokoh-tokoh filsafat, ya, mengerti tokoh-tokoh filsafat, memahami pemikiran-pemikirannya, misalnya seperti kalau dari Yunani ada namanya Socrates, ada namanya Plato, ada namanya Aristoteles, ada namanya Pythagoras, Anaximenes, ada Heraklitos, gitu ya. Ada juga Epikuros dan banyak sekali ya, saya sebutkan ya, mungkin telah kalian mendengar juga ya. Jadi menguasai tokoh-tokoh filsafat. Kalau misalnya di dalam dunia Muslim, misalnya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Tufayl, ada Ar-Razi, ada Ibnu Khaldun, gitu ya. Ada Imam Al-Ghazali, ya, dan sebagainya. Termasuk menguasai pemikiran-pemikirannya, memahami buku-bukunya, karya-karya terbesar mereka apa. Selanjutnya dia juga menguasai sejarah filsafat, menguasai sejarah filsafat dari sejak Yunani, dari abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai misalnya di abad kontemporer, sejarah filsafat di Barat. Kemudian juga menguasai sejarah filsafat Timur, gitu kan. Menguasai sejarah filsafat misalnya Islam, ya, dari sejak misalnya bagaimana misalnya kapankah misalnya filsafat Yunani itu bertemu dengan Islam, kapan itu mulai, kemudian sejarahnya seperti apa sejak zaman Nabi sampai kemudian di masa kontemporer. Maka untuk mengkaji itu semua atau menguasai itu semua butuh waktu bertahun-tahun. Nggak cukup cuma 1 semester, nggak cukup cuma mata kuliah filsafat umum doang. Mungkin ini cocok bagi yang memang dia concern pada kajian filsafat atau dia memang kuliah di prodi filsafat, misalnya di prodi ilmu filsafat di UGM atau di prodi ilmu filsafat di UI atau di prodi akidah filsafat di Fakultas Usuluddin. Mungkin itu lebih bisa ya targetnya menjadi ahli filsafat. Misalnya kalau di UIN misalnya khususnya menjadi ahli filsafat Islam. Gitu. Maka kita yang prodinya ekonomi syariah, karena kita concern pada kajian ekonomi, khususnya ekonomi Islam, maka target kita bukan di sini. Terus target kita di mana? Target kita di yang kedua ini, menjadi filosof. Boy, hebat dong di buku filosof seperti Al-Ghazali, seperti Al-Kindi, seperti Aristoteles. Gitu. Paling tidak kita seperti mereka yang berani berpikir sendiri. Mereka orang yang berani berpikir sendiri, berani berargumen, berani mengeluarkan pendapat. Saya minta tolong, nanti ke Pak Dur ya, mohon dikeluarkan surat keterangan mengajar untuk Dr. Mahdum dari 2018. Betul ya? Kalau sudah nanti simpan aja ya. Dr. Mahdum. Surat keterangan mengajar dari 2018. Dari 2018 sampai dengan ya. SK ya, SK mengajar ya. Surat keterangan mengajar, Pak ya. Surat keterangan pernah mengajar kan itu ya. Ya. Itu untuk kebutuhan akal. Soalnya nanti saya mau keluar nih, ada acara di provinsi dulu. Oh ya. Ya. Siapa ya Pak Syarif atau Pak Dur? Ya, oke. Oke, itu tadi ada atasan saya sebentar ya, Pak Profesor. Jadi target kita yang kedua ini, ya, itu menjadi filosof, ya, berani berpikir sendiri. Jadi kita paling tidak berani berpikir sendiri. Kita berani mengeluarkan pendapat, ya. Berani mengeluarkan ide, berani mengeluarkan gagasan sendiri.
Karena banyak orang sebenarnya takut berpikir sendiri ya. Banyak kalau seringnya dia idem-idem ikutin pikiran orang gitu kan. Masyarakat kita termasuk yang plotting nest, ngikutin seorang yang dianggap misalnya menjadi patronnya gitu. Nah, menjadi filosof adalah orang yang berani mengeluarkan pendapat, berani mengeluarkan ide, berani mengeluarkan gagasan sendiri. Jadi tidak takut kita. Saya punya pendapat begini, saya punya ide begini, saya punya gagasan sendiri. Kenapa kita berani? Karena kita diberikan perangkat. Setiap manusia itu sudah diberikan perangkat oleh Allah, ya. Yaitu akal. Al-insanu hayawanun nafs. Ya, insan manusia itu adalah hewan rasional, hewan yang berakal. Berakal itu adalah hanya milik manusia, dan itu adalah perangkat kita. Maka kita pasti mampu sebenarnya berpendapat, mampu mengeluarkan ide, mampu mengeluarkan gagasan sendiri. Ya. Kita kan suka juga berkomentar ya. Kita berkomentar itu ya berpendapat. Ketika Anda melihat sesuatu, misalnya Anda misalnya seorang netizen gitu ya, fans sama artis gitu kan, Anda kan suka berpendapat bahwa ini artis harusnya begini dong, harusnya begini dong, itu kan pendapat, ide gagasan. Nah, selain mengeluarkan pendapat juga kita berani menuliskan pendapat, ya. Menuliskan ide gagasan sendiri. Nah, para filosof-filosof yang bisa sebutkan itu adalah mereka tidak hanya berani mengeluarkan pendapat, tidak hanya berani mengeluarkan ide, tidak hanya berani mengeluarkan pendapat, mereka juga menuliskan pendapat itu, menuliskan idenya, menuliskan gagasan dalam sebuah buku-buku yang mereka tulis. Contoh misalnya Imam Al-Ghazali, dia menulis Ihya Ulumuddin, dia menulis Kimia Sa'adah, dia menulis Maqasidul Falasifah, dia menulis Tahafudul Falasifah. Ya. Jika orang membacanya, maka ketika beliau juga meninggal sudah hampir misalnya 1000 tahun misalnya, tapi masih bisa dibaca, orang masih bisa menjadi muridnya. Kenapa? Karena tulisan-tulisannya masih ada. Ya. Maka pepatah misalnya Arab adanya al-ilmu saydun kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan, dan tulisan itu adalah yang akan mengikat, tulisan itu nggak akan hilang, jadi abadi. Manusia gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan karya, kan begitu. Maka tinggalkanlah karya. Kalau Anda ingin abadi, maka tinggalkan karya. Maka pendapat Anda, ide Anda, gagasan Anda tuliskan. Bisa dalam bentuk sebuah novel karena Anda suka berimajinasi, gitu kan? Bisa dalam bentuk tulisan-tulisan yang ilmiah, gitu kan? Bisa dengan bentuk misalnya karena Anda suka bikin komik, kartun, bisa aja dengan bentuk kartun, gitu, yang bisa menginspirasi anak-anak. Nah, jadi target kita di sini berpikir sendiri, berani mengeluarkan pendapat, ide dan gagasan sendiri, dan berani menuliskan pendapat, ide dan gagasan sendiri. Dan akhirnya kita juga berani menjadi kreatif. Jadi ketika kita diberikan akal Allah, sebenarnya manusia itu sudah diberi perangkat untuk kreatif. Jadi kalau ada manusia yang nggak kreatif, berarti dia tidak memaksimalkan fungsi akalnya. Kreatif manusia itu, ya. Contoh misalnya kalau Anda pernah lihat burung kan, burung itu nggak kreatif. Rumahnya sejak zaman Nabi Adam begitu-gitu aja kan. Nggak pernah Anda lihat burung itu rumahnya aku mau ganti, aku punya ide, rumahku pengen pakai genteng gitu. Ada burung kan, rumahnya pakai genteng. Gimana ngangkatnya juga kan gitu. Atau dia aku pengen pakai baja ringan kan. Tapi manusia sejak zaman Nabi Adam rumahnya macam-macam. Dia berkreasi, masing-masing punya kreasinya. Aku pengen begini, rumahku pengen minimalis, aku pengen besar, rumahnya aku pengen begini. Nah, kenapa? Karena kreativitas itu memang sudah diberikan perangkatnya, tinggal kita mau apa tidak. Manusia buktinya teknologi luar biasa. Setiap detik berubah. Setiap detik perkembangannya cepat sekali kan, gitu. Bentuk dari kreativitas manusia, karena manusia diberikan perangkat untuk itu. Malaikat nggak bisa kreatif, malaikat hanya tunduk dari apa yang diperintahkan. Kenapa manusia kreatif? Karena manusia bisa mengembangkan pengetahuan. Dia dapat pengetahuan, dia kembangkan sendiri. Ini saya setiap guru mengajarkan ke murid, setiap muridnya nanti mengembangkan pengetahuan masing-masing.
ya dengan membaca atau berguru kepada yang lain, dengan membaca, dengan ya kemudian banyak pengalaman dan sebagainya, itu bisa dengan sendirinya. Maka target kita adalah di sini ya, Mas Baby. Sampai di sini saya ingin buka pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Kalau bingung, tanyakan ya. Saya ingin bikin bingung lagi kan gitu ya. Ada yang bertanya? Siapa? Siapa, ayo? Ada yang mau bertanya? Ada yang gelisah atau ada yang bingung gitu ya? Oh. Ada nggak? Iya, nggak usah malu-malu. Ya, siapa? Perkenalkan nama saya Opa Abdul Fatah. Ya, Opa, gimana? Di sini saya ingin bertanya, Pak, kan di situ ya kan untuk seperti kita yang jurusan ekonomi sekarang itu kan minimal menjadi seorang filosof, bukan menjadi ahli filsafat. Nah, kan di situ ada harus kita berani mengeluarkan ide, berani lah, intinya kita harus berani. Yang saya ingin tanyakan itu untuk cara berani itu gimana, Pak? Soalnya yang menurut saya yang bisa itu ya beraninya selaku takut salah, takut inilah itu lah. Coba jadi untuk cara berani itu gimana ya, Pak? Saya mau nanya nih, saya mau nanya sama ente ya. Ini saya mau nanya ente berani ngeluarin pendapat nih, Opa. Gimana kesan kamu ya? Gimana pendapatmu dengan pembelajaran online? Gimana pendapatmu dengan pembelajaran online? Gimana pendapatmu? Pak. Gimana, Pak? Mulai nggak ada. Gimana pendapatmu tentang pembelajaran online sekarang nih? Sudah 2 semester kita pembelajarannya online. Pendapatmu gimana? Ya, Pak. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Apa punya kendala atau gimana? Ketika belajar online? Ya. Sebaiknya gimana? Yang dirasakan ya mungkin putus-putus, Pak, agak kedengar. Ya, Sob, nggak apa-apa, kedengaran suaramu. Mungkin yang saya rasakan selama belajar online sangat gimana ya, jadi merasa ya tidak maksimal, tidak apa yang ingin saya targetkan itu, Pak. Ya gitu. Terus kamu punya pendapat nggak? Punya solusi kira-kira apa? Sebaiknya gimana deh? Pembelajaran online kayak gimana nih pembelajaran sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya mungkin ya, Pak, di sini saya kan ada di rumah saya di kos, jadi kendala di rumah itu ya bukan mau nyesalahin orang-orang di sekitar saya ini di rumah, soalnya kan saya di rumah juga banyak pekerjaan, jadi ketika saya belajar itu suka ini tolong lah, jadi kan saya bingung apakah kita harus ya terus belajar untuk mencapai target nilai, saya harus membantu
karena kan di sini juga banyak pekerjaan, ini kan di rumah. Nah, mungkin Iya. solusi besar dari saya itu kalau online belajar jangan di rumah gitu Pak. Kalau saya menurut saya gitu. Jadi, Gimana? ya Terus gimana gimana? gitu biar Di sekolah. di rumah orang, nah Oh, gitu di Pak, rumah orang. biar tidak gitu. Ya bukan maksud nyalahin orang saya Iya. di rumah gitu. Oke. Berarti kan itu kamu udah berpendapat tuh, Pak. Itu kamu berpendapat bahwa sebaiknya supaya kita bisa fokus belajar, kita mencari tempat yang memang kita bisa konsentrasi. Kan itu pendapat kamu, itu udah berpendapat. Cuma kan banyak orang takut berpendapat kan. Nih saya udah nanya ini sudah berpendapat tuh. Jadi saya nanya yang lain beda lagi nanti urusannya. Ya kan? Saya tanya nih ada berapa orang di sini? Ada 34 yang ikut. Pasti pendapatnya beda-beda tuh. Ada yang mungkin karena pulsa gitu ya. Kemudian solusinya minta pulsa dong gitu kan. Nah, gitu. Ada macam-macam nanti kan. Nah, maksud saya adalah paling kita berani deh mengeluarkan pendapat kita. Ya, misalnya dalam rapat, dalam komunitas, dalam kelas, lingkup kelas, pasti kan ada pertemuan kali ya, misalnya kita mau ada acara apa, kita kan pasti dimintakan pendapatnya kan. Nah, maka kita jangan usah takut-takut kalau kita punya pendapat gitu, yang mungkin pendapat Anda juga paling bagus, misalnya yang paling masuk akal gitu. Misalnya pendapat kita bagaimana nih kalau sekali-kali kita kuliahnya bareng-bareng di mana gitu, bisa aja. Nanti tempatnya di mana, nanti semua orang berpendapat di sini alasannya gini dan sebagainya kan. Nah, maksud saya adalah dimanapun kita berada, mau di dalam komunitas sekolah, kampus, di masyarakat, kita berani berpendapat. Jadi, kalau memang kita punya pendapat yang memang menurut kita ini bagus atau baik, ya, pokoknya keluarkan aja, nggak apa-apa. Masalah diterima nggak diterima pendapat kita itu urusan nanti. Kita sudah berani mengeluarkan pendapat kita. Kemudian kita ajukan alasan-alasannya seperti apa. Itu. Ya. Kan banyak orang kan nggak berani kan berpendapat kan. Karena misalnya orang takut berpendapat karena nanti kena undang-undang ITE. Berpendapat di medsos misalnya gitu. Mengkritisi pemerintah itu kan berpendapat. Tapi kan sekarang orang banyak takut karena takutnya kena nanti ketangkap deh, kena undang-undang ITE kan gitu. Ya kan, memang apalagi dulu di masa Pak Harto ya, agak memang kebebasan berpendapat itu enggak. Tapi sebagai seorang manusia kita memang diberikan sebuah perangkat untuk bisa berpendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, karena kita diberikan akal, setiap kita itu bisa diberikan akal. Dan ketika saya tawarkan sesuatu, pasti semua orang punya pendapat masing-masing. Jadi biasakan berani mengeluarkan pendapat kan dari masing-masing. Mau diterima nggak terima urusan nanti, itu kita udah berani berpendapat. Saya punya pendapat gini-gini, saya punya ide gini-gini, saya punya gagasan gini. Ya nggak? Anda kan juga punya mimpi kan, setiap Anda punya mimpi, punya harapan, punya pendapat, misalnya bagaimana saya ke depan saya mau jadi apa. Masing-masing punya ide kan, punya gagasan, punya cita-cita, saya itu mau jadi apa. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian kita merealisasikan itu, ide-ide itu. Oh, saya mau jualan, saya mau bisnis ini, saya mau punya ini, kan gitu. Ah, saya mau jadi profesor aja, saya mau jadi guru, saya mau jadi apa. Tapi kemudian mau diapakan gagasan itu? Kan gagasan itu akan menjadi sesuatu kalau direalisasikan kan. Benar nggak? Nah, gitu. Jadi hidup menjadi indah kan gitu. Artinya kita punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi, sehingga kita bergairah dalam hidup kita. Kita kan masuk kuliah di prodi ini kan pengen jadi sarjana ekonomi syariah kan gitu ya. Kan? Dari situ kan sebenarnya Anda sudah punya mimpi untuk situ. Yang tidak kan gitu ya.
Selain mimpi yang lain, kayak aku pengen usaha, pengen jadi bos, pengen jadi pengusaha, pengen jadi konsultan dan sebagainya. Ya gitu ya, apa ya, Pak? Just do it, tinggal berpendapat saja, nggak usah takut. Artinya kalau kita punya pendapat jangan takut, kita akan. Ya gitu ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini siapa? Mau ada yang nanya lagi? Ini kan nggak usah takut lagi. Tina, om. Siapa? Oh. Oke, kalau nggak ada ya, saya lanjutkan lagi ya. Gimana? Slide-nya udah saya kirim ya ke grupnya. Nah, sekarang gerbang menuju filsafat ya. Jadi apa sih pintu masuk menuju filsafat? Gerbangnya membuka membuka pintu filsafat. Kita mau berfilsafat pria itu. Pertama, ya kita harus membuka pikiran kita lebar-lebar ya. Open your mind ya. Kita buka pikiran kita lebar-lebar. Caranya gimana, Pak? Membuka pikiran lebar-lebar itu. Caranya adalah pertama ya, sebagaimana di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 kita disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Disuruh baca ya. Baca apa saja. Membaca buku, membaca pengalaman, membaca pengalaman orang lain, menonton ya, melihat sesuatu, melihat film, melihat apa saja, melihat lingkungan ya. Mengikuti seminar, workshop, pemutaran film independen, film dokumenter, kemudian apa saja. Jadi jangan belum apa-apa kita persempit pikiran kita. Jadi buka pikiran kita dengan banyak membaca, banyak pengalaman ya. Experience is the best teacher. Gaul, ya lu harus gaul. Experience is the best. Pengalaman adalah guru terbaik. Kalau harus gaul. Artinya gaul itu banyak pengalaman. Mumpung masih muda kan. Pengalaman berorganisasi, pengalaman misalnya tadabur alam, ya. Kita keliling Banten, kita ada di sini banyak budaya-budaya yang menarik, banyak varian-varian menarik, banyak tradisi yang menarik. Nah, kita harus tahu untuk membuka pikiran kita. Oh, ternyata masyarakat di sini memang sangat menghargai kebudayaan di Banten. Jadi membuka pikiran kita, banyak baca buku, banyak baca novel, bagus tuh novel itu. Novel itu secara tidak sadar sebenarnya kita diberikan pengetahuan ya yang justru kita bisa menangkap dengan mudah gitu. Anda membaca novel Tira Basuki, secara tidak sadar Anda lagi belajar bahasa Tagalog karena dia kadang ya, menggunakan bahasa Tagalog gitu, Filipina. Kemudian kadang juga ya, ketika temanya tentang Singapura dia akan memasukkan bahasa Singapura, Singlish di Singapura ada bahasa Singapura Inggris. Bahasa Cina dicampur Inggris gitu, campur Melayu gitu. Nah, kita bisa belajar dari situ. Jadi membaca itu. Maka buka pikiran lebar baca. Saya dulu waktu kuliah kerjanya ya setiap hari ikut seminar, ikut workshop ya. Apalagi kalau sebenarnya gratis. Sekarang ada webinar banyak nah, webinar online gratis, sertifikat gratis, ikut aja. Semuanya Anda makan itu. Sehingga nanti Anda akan terbuka pikiran Anda. Anda akan luas pengetahuan. Wawasan Anda akan luas. Hasil keilmuan Anda akan luas. Anda bisa ngerti politik, Anda ngerti seni, Anda ngerti bidangnya ekonomi. Jurusan Anda ekonomi syariah, Anda juga ngerti politik.
Anda juga ngerti seni, Anda ngerti budaya, Anda ngerti juga infotainment, gitu. Anda juga mengerti tentang olahraga, macam-macam. Sehingga ketika Anda bisa ketemu banyak orang dan Anda akan nyambung. Coba, enak kan kalau ngobrol sama orang yang nyambung, ngomong apa saja nyambung. Kenapa? Karena dia wawasan dia luas. Ngomong politik nyambung, ngomong gosip Nisa Sabian juga nyambung. Gitu. Maka buka pikiran lebar-lebar, banyak membaca, banyak melihat, banyak mengamati, banyak mendengarkan, banyak untuk membuka pikiran kita. Kemudian yang kedua, bertanya. Tadi saya katakan bertanya, as-su'al nisful ilm, bertanya adalah setengah ilmu. Ketika Anda ditanya, tadi saya katakan kan, ketika Anda ditanya, Anda tidak sedang sedang ditanya tentang ide Anda, tentang gagasan Anda, tentang kenapa, maka murid itu senang kalau ditanya. Guru harus banyak nanya, kenapa? Supaya anak bisa berpendapat. Maka ketika ada UTS, UAS kan pasti ditanya ya. Soalnya esai kayak atau mau ABCD kan Anda ditanya. Dan tidak langsung Anda sedang ditanyakan tentang pendapat Anda, gagasan Anda apa, ide Anda apa. Mengenai satu kasus misalnya, satu permasalahan. Misalnya bagaimana pendapat tentang merger bank syariah, seluruh bank syariah negara apa yang negeri itu yang bank BUMN itu kan menjadi bank syariah Indonesia. Gimana pendapat Anda misalnya itu kan? Gitu ya. Kira-kira dengan mergernya bank syariah menjadi BSI, apakah depan akan lebih meningkatkan objek atau justru sebaliknya? Terus, saya sih pendapatnya gini-gini. Menurut saya gini-gini. Nah, gitu kan. Kalau selama mindset masyarakat masih ke bank konvensional, saya kira bank syariah Indonesia nggak akan maju pesat, gitu kan. Tapi kalau mindset masyarakat misalnya sudah percaya dengan bank syariah, maka masyarakat akan berbondong-bondong lari ke bank syariah. Itu pendapat. Dan bertanya, jadi banyak tanya. Kepo bagus. Ya, dalam hal pesan kepo. Gitu. Dulu kalau Anda orang pesantren, Anda belajar talim itu nggak ada salah satu kewajiban menurut ilmu, dan dia harus tamak. Tamak artinya nggak berhenti bertanya. Kalau nggak tahu tanya. Is'al, tanyalah, bertanya. Nggak tahu tanya, saya tanya ini. Tapi kalau bertanya Anda jangan nanya saja belum dijawab, Anda sudah nisful ilmi, sudah setengah ilmu. Seorang ilmuwan adalah orang yang selalu bertanya, nggak pernah puas dengan satu pertanyaan. Misalnya dia bertanya dijawab, bertanya terus. Jadi setelah dijawab bukannya berhenti puas, tapi anak kecil itu ya, adalah anak yang sangat secara kodrat adalah dia filosof. Ya, nah, karena dia tidak pernah berhenti bertanya. Kalau nggak tahu dia nanya. Coba anak kecil baru bisa ngomong, pasti nanya dulu, pasti bawel kan. Apa sih mah? Lihat kambing, apa sih ini? Lihat ayam, apa sih? Kebun binatang, apa sih? Bertanya, apa-apa terus. Ya kan? Dan kita sejawab. Kemudian dia jawaban kita dia tanyakan lagi. Kambing itu gini nggak? Kambing itu kakinya 4. Memang ada yang kakinya 2? Nah, terus dia nanya. Ada kaki 2. Ada nggak yang kakinya selain 2 dan 4? Terus dia nanya. Terus selama dia belum puas dia akan bertanya. Itu namanya curiosity, keingintahuan. Maka seorang ilmuwan, seorang filosof adalah seorang yang selalu punya keingintahuan, dan keingintahuannya itu tidak pernah ditutupi. Jadi orang yang ingin tahu pasti kan pengen nanya. Aku pengen nanya bagaimana hubungan Bang Willy dengan Amanda Manopo, gitu kan, netizen kan, misalnya. Yang tahu bagaimana Kaisang Pangarep gitu. Yang sama siapa gitu. Kenapa dia ghostingin cewek gitu misalnya gitu. Saya tanya. Kalau ada gosip ya, itu bertanya. Bertanya adalah setengah ilmu. Dengan ditanya, orang sedang dimintakan pendapatnya, dimintakan idenya, dimintakan gagasan. Maka bertanya dan
rumusnya. Ditanyakan, karena banyak hal yang memang perlu dipertanyakan. Dunia ini banyak hal yang memang perlu dipertanyakan. Ilmuwan dari satu pertanyaan jadi teori. Jadi dia jawab satu pertanyaan, dia jadi teori. Jadi aksioma, jadi sebuah konsep dari satu pertanyaan. Dulu siapa sih teori gravitasi itu kan dia karena melihat dia kehujanan, kemudian dia berdiri di bawah pohon gitu ya, tiba-tiba ada buahnya jatuh, kemudian dia tanya, dari situ malah berujung dari dia melihat jatuhnya sebuah buah gitu dari sebuah pohon, kemudian dia bertanya apa, dan disitu ditemukan teori gravitasi. Ya. Setiap benda yang dilempar itu pasti akan jatuh karena ada beban dan sebagainya. Mana teori. Nah, yang ketiga adalah bijaksana. Anda harus bijaksana. Bijaksana itu adalah porsional proporsional. Jadi tahu tempat, tahu waktu, kapan harus ngomong, kapan harus diam, kapan harus marah, kapan harus sedih, pas harus timingnya. Itu adalah bijaksana. Dia berada pada posisi tengah-tengah, dia objektif, dia adil. Nah, bijaksana itu baru bisa terjadi kalau memang kita sudah, pikiran kita sudah terbuka, ya. Jadi wawasan kita juga luas, baru kita akan masuk pada posisi ini ya, bijaksana. Benar itu belum jadi bijaksana. Kalau bijaksana pasti benar. Kalau misalnya contoh ada teman kita yang misalnya ada agak sotik gitu, belum ada sebut Blacky, benar sih, benar gua hitam tapi kan gua masa panggilan Blacky itu kan benar tapi menyakitkan. Nah, orang bijaksana nggak akan bilang begitu, dia akan bilang apalagi dia sotik gitu, nggak akan ngomong gitu. Karena benar tapi harus kita mengerti gitu psikologi orang. Dulu Barack Obama pernah dikritik oleh dunia karena dia pernah dalam sebuah acara bela sungkawa gitu, pemakaman Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, itu dia foto selfie dengan Angela Merkel ya, kanselir Jerman itu, foto selfie di tempat pemakaman itu. Nggak cocok itu, nggak pas itu dia foto selfie di tempat orang sedang sedih gitu ya, karena kematian tadi Nelson Mandela. Terus lagi kan takutnya kalau mayitnya itu sedang selfie, nanti tiba-tiba bangun deh kan, harus selfie dulu baru mati lagi kan, repot ya. Lionel Messi itu kenapa dia menjadi pemain terbaik dunia ya, karena sebetulnya dia adalah orang yang proporsional. Dia tahu kapan harus mengumpan bola, dia tahu kapan harus gocek bola, dia tahu kapan harus menendang langsung ke gawang. Jadi dia tahu mana kira-kira saya sekarang harus mengumpan, harus menendang langsung, atau harus gocek. Kan? Jadi timing. Saya lihat tuh teman saya juga pulang takut, kasih umpan, maka dia memberikan asis. Dia melihat peluang kitanya terlalu maju, gocek bola langsung ke gawang. Dan misalnya dia tendang langsung, karena lihat posisi gawangnya kosong, dia tendang langsung gol. Nah itu ya, jadi tahu waktu, tahu tempat ya, tahu kondisi dan situasi itu juga. Nah filsafat itu kan sebenarnya kan tujuannya filosofi ya, cinta kepada kebijaksanaan, sehingga orang yang berfilsafat paling dia menjadi orang yang bijaksana. Ya gitu. Siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Pak, Vina mau nanya. Ya, boleh. Iya. Pemikiran filsafat itu kan bersifat objektif nggak sih Pak? Apa harus ada bukti-bukti yang kuat? Atau cuma pandangan atau argumentasi mereka? Itu aja sih Pak.
Ya justru nanti ada ya karakter berpikir filsafat itu ada. Memang kita ketika berpendapat banyak juga ya pendapat-pendapat itu memang yang tidak argumentatif ya, asal asbur gitu, asal bunyi. Ini memang filosof misalnya yang terkenal orangnya, dia pasti tidak asal bunyi dalam berpendapat. Dia pasti punya argumentasi, punya alasan, punya sesuatu yang menguatkan pendapat. Nah, paling tidak kita, kalau kita berpendapat, paling tidak kita juga belajar supaya pendapat kita itu ada argumentasi. Misalnya gini, contoh, kenapa Anda memilih kuliah di prodi ekonomi syariah? Anda punya argumentasi. Saya pengen memahami tentang ekonomi syariah. Saya tertarik dengan ekonomi atau apalah. Ini argumentasi supaya kita punya alasan untuk kemudian kita rajin kuliah di prodi ini. Saya pengen jadi dosen ekonomi, maka saya punya cukup alasan untuk kemudian saya harus rajin kuliah supaya nanti bisa jadi sarjana, kemudian saya lanjut S2, kemudian lanjut S3. Jangan sampai kita nggak punya argumentasi. Kalau kita nggak punya argumentasi, kita mudah dipatahin orang. Alasan kita nantinya, aku kan kuliah hanya ikutin orang aja. Pasti gampang goyang tengah jalan. Kamu ngapain kuliah, habisin duit aja. Kuliah malas. Nanti juga jadi pengangguran. Langsung kerja aja, aku nggak usah kuliah. Kenapa? Karena argumentasi kita tentang menjadi mahasiswa kita lemah. Benar nggak? Jadi kan kita punya argumentasi nih. Kenapa kita nggak memilih PAI gitu? Kenapa saya milih ekonomi? Cari. Harus punya argumentasi. Dari awal kita kan memang kita kan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kemudian kenapa saya memilih ini? Harus punya argumentasi supaya kita menjalaninya dengan semangat, menjalani dengan penuh keyakinan ini bahwa saya memang jurusan ini, passion saya di sini. Gitu. Jiwa saya memang di ekonomi syariah. Ini ketika kita melihat, maka kita seru-seru aja sih, karena memang jiwa kita di sini. Contoh ya, jadi banyak hal dalam kehidupan kita disuruh memilih prodi, memilih sekolah, misalnya memilih nanti misalnya memilih calon, gitu kan, memilih rumah, memilih apa kan memilih. Kemudian nanti kan kenapa Anda memilih ini? Argumentasinya dekat dengan jalan, kalau misalnya rumah kemudian memang tempatnya aman, ada satpamnya, itu jadi argumentasi. Ya, saya nggak milih rumah itu, kenapa? Di situ banyak maling tuh, di situ nggak aman, itu jadi argumentasi. Ya, hidup kita itu pasti penuh pilihan. Kita pasti dihadapkan pada banyak kejadian-kejadian yang disuruh kita memilih. Tapi pastikan bahwa pilihan kita adalah pilihan terbaik. Disitulah nanti kenapa kita harus berpikir, kenapa kita harus kritis gitu kan. Salah satu nanti berpikir itu adalah kritis. Jangan kritis itu nggak semena-mena gitu, nggak terburu-buru menentukan atau tidak terburu-buru tergesa-gesa mengiyakan atau menolak suatu gagasan, suatu ide, suatu pendapat. Sebelum dia pikirkan terlebih dahulu, sebelum dia kaji gitu kan. Kira-kira saya mau ikut organisasi apa ya di kampus ini? Saya ada argumentasi tuh. Saya pengen ikut pencipta alam. Kenapa? Memang saya punya passion di situ tuh. Saya memang suka panjat tebing. Saya punya jiwa sporty gitu. Saya punya butuh challenge, tantangan gitu kan. Barunya. Saya mau ikut misalnya apa? Organisasi ilmiah. Atau argumentasinya. Nah, itu perlu proses, memang harus kita biasakan. Kan kita banyak ya, sudah lihat di televisi tuh orang berdebat politik itu kelihatan kalau nggak ada argumentasi. Asal bunyi doang, yang penting dia menang debat. Anda sudah lihat, lihat acara-acara diskusi debat tokoh-tokoh politik. Ada orang yang
dia datang dengan ide dan argumentasi. Tapi ada orang memang datang dengan tanpa senjata gitu, dia ya tanpa amunisi, tanpa argumentasi. Ya, Tina, itu ya. Iya Pak, makasih Pak. Apa lagi, ayo. Ya itu ya, itu sedikit saja. Jadi kita baru ngatur sedikit aja. Jadi ya, silakan ya yang mau nanya, nggak usah takut-takut, tanya aja. Enggak, mengenai tugas ya. Itu kan nanti kita baru pertemuan kedua ya. Nanti kita itu kalian tuh mulai presentasi di pertemuan keempat. Kelompoknya dibagi belum? Lagi dibikin Pak. Oh udah ada. Ya. Ini kan pertemuan kedua, minggu depan pertemuan ketiga, nanti mulai presentasi kelompok 1 itu di pertemuan keempat. Ya. Di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ya. Nah ini ya, ini ada 10 tema kan. Pertama misalnya tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat. Ini berarti pertemuan keempat ini ya, pengertian dan ruang lingkup filsafat. Banyak nih buku-bukunya. Ya akan bagus lagi ya, sumbernya dari jurnal aja ya. Buku-buku boleh buku, tapi jurnal kan lebih mudah diakses ya. Jurnal ya, lebih mudah diakses. Kemudian yang kedua, ilmu filsafat dan agama, sejarah filsafat Yunani, sejarah filsafat zaman abad pertengahan modern, ya. Sejarah filsafat dunia barat, kemudian ontologi, epistemologi, logika, filsafat Nusantara. Ini di 10 kelompok ya. Nah, mulai pertemuan di pertemuan keempat, ya, secara urut kan dari 1 sampai 10. Nanti setiap kelompok bikin PowerPoint. Ini PowerPoint tadi saya bikin ya, PowerPoint ya. Maksimalnya 10 slide, jangan banyak-banyak, 10 slide aja. Ya, itu maksimal maksudnya 10 slide tuh. Jadi nggak harus 10 slide juga, di bawah 10 slide nggak apa-apa. Yang penting sudah menjelaskan tentang tema yang hari itu. Kemudian bikin video presentasi, ya. Jadi Anda bikin video lagi presentasi gitu kan. Nah, nanti di-share di YouTube gitu, supaya nanti kalau teman-teman misalnya nggak bisa menyimak atau bukan ada sinyal dan sebagainya, nanti dia bisa menyimak melalui channel YouTube gitu. Ya kan? Gampang kan? Bisa kan? Bisa share di YouTube kan? Kira-kira mudah kok, ada tutorialnya. Kemarin yang kelas kemarin juga udah nge-share videonya di YouTube, kelas perjuangan syariah dan share video pertemuan kemarin itu di YouTube. Bisa kok, enggak ya. Jadi bikin video lagi presentasi gitu, paling banyak paling 15 menit, nggak usah lama-lama ya. Anda presentasi di video kan, jadi berapa orang gitu kan, satu kelompok kan, itu presentasi. Terus nanti dan membukanya nanti siapa yang bisa menjelaskan, nanti dibagi-bagi gitu kan antar orang-orang itu, nanti kemudian nanti kesimpulannya apa, udah tutup aja. Nah nanti nah di akhir perkuliahan ini maksimal terakhirnya ya, boleh lebih cepat boleh Anda mengumpulkan artikel mengenai tema presentasi masing-masing itu ya. Nah artikel itu nanti dikumpulkan ya, dalam bentuk kan Word, dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan kayak di PJ ya, di penanggung jawab kelasnya, kemudian disatukan dalam satu file, kemudian dibukukan. Nah, ditambahin layout, misalnya covernya,
ditambahin kata pengantar, ditambahin kata isinya. Itu nanti terserah PD nanti jadi mencari siapa yang teman-teman yang memang ahli dalam layout, ahli dalam merapikan tulisan, misalnya fontnya disamain semua, nanti dibikin jadi buku gitu, kumpulan materi perkuliahan sahabat umum gitu, nanti bisa ditulis. Terus itu nanti teman-teman punya semua nanti buat penanaman kita. Nah, punya buku nih hasil kumpulan teman-teman presentasi itu. Ya, tapi itu nanti setelah presentasi, cuma untuk presentasi fokus aja pada pembuatan PowerPoint dulu sama video pembelajaran, ya, video presentasi. Dan yang ditanyakan itu. Ya itu ya, itu tugas kelompoknya ya. Nanti pertemuan ketiga masih saya, jadi jam 4 ya. Yang presentasi nanti presentasi. Dan dia nge-share materi. Nanti bisa modelnya dia presentasi atau dia bisa menyetel video. Ya, menyetel video ya, hasil rekamannya di PNG. Biasanya mengirim video presentasi. Tapi PowerPoint-nya juga dibikin. Jadi kan nanti ketika Anda bikin video presentasi kan Anda berdasarkan pada PowerPoint ya. Di PowerPoint dulu baru bikin video. Saya kira mudah kok, udah bisa, sekarang mudah kok. Banyak aplikasi, banyak ini. Saya yakin teman-teman udah tahu lah gitu. Udah dunianya di situ ya. Kalian kan investasi alpha kan ya sih. Lihat ya, memang lahir udah dengan teknologi. Udah bukan hal yang susah sebenarnya. Ya, ya. Itu ya untuk itu ya. Tak. Lagi yang mau bertanya silahkan. Yang lainnya. Jadi berapa orang ini? Yang nggak ada siapa? Hadir semua, Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi paling intinya di situ. Jadi kalau kalian memang pengen apa namanya? Apa itu? Memang harusnya nggak mudah ya, jadi membaca itu perlu proses, memang kalau memang Anda memang belum tertarik atau itu harus dicoba, jadi mulai dari apa yang Anda suka dulu. Kalau itu karena novel ya baca novel itu apa? Mungkin Anda tidak mau membaca. Memang kalau mau ekstrim ya seperti Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu pernah membaca satu buku filsafat ya, orang Aristoteles membaca sampai 60 kali. Jadi dia membaca dari halaman pertama Bismillah kata pengantar, dia baca sampai khatam gitu ya, nggak paham juga yang dibaca itu, dan dia masih semangat gitu ya, mudah-mudahan bacaan yang kedua saya paham, baca lagi kedua kali nggak paham juga sampai 60 kali. Bayang nggak? Baru setelah dia membaca penjelasan buku itu ya, dari Al-Farabi, dia baru paham. Berarti kan luar biasa. Kadang kita baru buka kata pengantar nggak paham, udah langsung tutup tuh kata pengantarnya saja. Baru baca satu halaman gitu ya, terus kemudian pusing, wah nggak enak nih, materi tentang lembaga keuangan Islam. Aduh, kok ini susah sih? Udah ditutup kita. Ya. Jadi kalau mau belajar sama Ibnu Sina itu ekstrim itu dia, nggak mungkin dia bahkan sampai hafal. Jadi mau hafal sama nggak ngerti isinya.
Tapi ini kan dibukakan oleh Allah gitu. Pemahaman itu. Nah, kalau memang kita masih malas gitu, sebenarnya kan kita nggak malas-malas amat sih membaca, orang kita lagi baca status orang kok, ya kan? Ini kita baca kan Facebook, WA-an, gitu kan, orang WA, dibacain sampai 1000 WA di grup, ya kan? Ratusan, gitu. Anda baca senang baca. Berarti Anda sebenarnya kan sudah suka baca, tapi daya bacanya masih lemah. Gitu. Artinya ketika membaca hal yang memang perlu dibaca, Anda itu nggak mau baca. Ya kan Anda perlu baca buku Bunda Ekonomi Syariah dong, karena di sana itu. Kan. Jadi Anda harus paksa sih. Jadi meskipun memang caranya dari yang paling mudah dulu deh, dari apa yang Anda sukai dulu. Anda sebenarnya yang Anda suka baca apa gitu. Anda perlu baca. Jadi lambat laun Anda pelan-pelan berpindah ke ada yang agak susah, agak berat gitu. Jadi pelan-pelan. Yang penting konsisten tuh, istiqomah. Sehari satu lembar. Kemarin yang belajar ngaji aja, jadi ngaji kan juga gitu. Konsisten, jangan sekali satu hatam tapi besoknya nggak ngaji lagi kan. Terus istiqomah. Kan? Gitu caranya. Ya, pelan-pelan baca. Memang harus begitu, dipaksa. Tahu nggak, 10 tahun apa yang Anda baca sekarang itu akan menentukan 10 tahun, 20 tahun akan Anda jadi apa. Anda sukanya politik, nanti Anda jadi politisi. Anda suka ekonomi, sudah menjadi pengusaha atau jadi konsultan, jadi dosen. Dosen ekonomi ya. Kalau Anda bacanya misalnya tentang apa, itu jadi novelis. Bisa jadi ya, itu enggak. Bukan tidak kan. Baik, kalau Anda memang bercita-cita memang melanjutkan S2, S3, dan Anda harus banyak-banyak baca tentang, terutama kalau misalnya kalau memang Anda pengen linear kan S2, S3-nya, jadi sebenarnya juga banyak baca. Ya, pengetahuan Anda terus meningkat, wawasan Anda terus. Dari situ juga muncul kedewasaan, muncul juga apa tadi kebijaksanaan dalam diri Anda. Dan luasnya pengetahuan. Makin luas pengetahuan seorang, makin bijaksana seorang. Kenapa orang bijaksana? Karena jangan-jangan karena bacaannya sedikit. Kenapa orang sering ribut? Karena bacaannya sedikit. Banyak orang yang hormat pada orang lain, bertengkar rasa pada orang yang berbeda, ya, yang berbeda pendapat sama dia. Itu karena memang wawasannya dia gitu. Dia bisa menerima perbedaan itu. Kemudian maki-maki orang yang berbeda pendapat kan. Kulikilatil ilmi, karena sedikitnya ilmu maka dia akan maki-maki orang yang berbeda dengan dia. Ya, jadi harus semangat ya. Jadi itu kan juga perintah agama kita. Jadi kalau Anda mau saya di akhirat maka membaca. Paman arada dunya walahi bil ilmi. Ya, paman arada al-akhirah walahi bil ilmi. Paman arada huma walahi. Siapa yang mau dunia, ilmu, baca. Gimana cara dapat ilmu? Baca ya, banyak meliti, banyak mengamati, banyak mengkaji, banyak observasi. Menarik dan akhirat, barang siapa mau akhirat juga ilmu. Kita harus tahu ilmu sholat, ya kan? Kita harus tahu ilmu puasa, kita harus tahu hikmah haji, kita harus tahu hikmah sedekah, kita harus tahu hikmah menuntut ilmu kan, thalabul ilmi misalnya apa? Man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta siapa yang keluar menuntut ilmu, nih menuntut ilmu nih keluar ikut Google Meet gitu ya. Oh fisabilillah itu sama dengan sabilillah, jadi jihad. Kalau niatnya kita memang mau menuntut ilmu, mendapatkan keberkahan. Ya. Oh bisa lihat dari sampai dia selesai webinar sampai selesai Google Meet-nya gitu. Dia masuk dalam sabilillah, jadi berjuang, tidak kita mendapatkan ilmu ya, nanti kemudian kita juga mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Itu ya. Semangat nih. Meskipun pandemik bukan berarti kemudian menjadikan kita menjadi lemah, ya, malas-malasan enggak. Keep spirit ya. Keep semangat, keep spirit ya.
tetap tersenyum dan tetap semangat Kak, semangat kakak ya, semangat. Jadi kalau ada yang tanyakan, karena intinya sebabnya adalah pemahaman, paham. Kenapa terjadi banyak perkelahian, banyak peperangan, banyak konflik? Salah satunya adalah karena ketidakpahaman. Masing-masing tidak paham satu sama lain. Kita ribut sama temen nih, karena kita masing-masing tidak paham teman kita, tidak paham karakter teman kita, tidak paham kondisi teman kita, tidak paham misalnya kejiwaan teman kita. Mungkin kita anggapnya biasa, teman kita anggapnya beda. Misalnya karena kita tidak paham. Apalagi dalam bukunya John Gray, tahu pernah John Gray itu namanya Men Are for Mars and Women Are from Venus. Laki-laki itu dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Maka ketika dia disatukan dalam sebuah, misalnya dalam rumah tangga, pasti terjadi banyak konflik. Kenapa? Mereka planetnya beda. Satu dibesarkan di Mars, satu dibesarkan di Venus. Karakter pendidikannya beda, keluarganya juga beda, disatuin pasti beda konflik. Nah, cuma masalahnya bagaimana membangun sebuah kesaling pemahaman, ya, understanding, ya, dari kesalahpahaman menjadi kesaling paham. Nah, filsafat itu kan tujuannya nggak paham. Jadi kalau orang paham, orang mengerti, dia akan bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang dia paham. Kenapa orang bersikap salah, bertindak salah? Jangan-jangan karena pemahamannya salah. Iya nggak? Ini orang sholat menghadapnya ke timur misalnya. Kenapa dia kok salah? Jangan-jangan dia pemahaman kiblatnya salah. Gitu. Dia misalnya datang ke suatu daerah, dia tiba-tiba sholat, dia nggak tahu arah barat mana. Ya, salah kan ya? Ya, karena tadi pemahamannya salah. Jadi sikap dan perilaku kita salah bisa jadi karena pemahaman kita yang salah. Maka pemahamannya harus benar dulu. Dari pemahaman yang benar maka akan muncul sikap dan tindakan yang benar. Ya. Ada yang bertanya? Halo. Saya mau dengar suaranya nih. Enggak, Pak. Enggak. Udah jelas. Anything else? So you will ask me about something in our subject. Oh, silakan yang mau ada unek-unek gitu. Tapi jangan curhat ya. Tapi dari Mama Deng gendong saya. Curhat Mama. Nah, nanti jawab ya. Kita konsultasi. Ya. Oke, ya. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama deh. Ya. Jadi udah paham ya materi ini. Jadi banyak-banyak deh. Nanti Anda renungkan dulu. Kalau memang Anda mau mempertanyakan tentang materi hari ini, nanti tanya aja ya. Boleh jadi. Kita cuma ke depan kita Anda nanya lagi. Nah, jadi nggak ada batasan. Santai aja ya. Ya, itu aja ya. Kita nggak usah lama-lama. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih lapar kayaknya. Atau masih belum 100 watt ini ya, masih 50 watt ini. Setengah ngantuk kayaknya. Ya. Malamnya kayaknya berkandang gitu. Bikin tugas gitu. Nah. Oke, berarti gini, nyalain dulu kameranya deh.